Dipersembahkan oleh Luwak White Cocoa Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Kasus Sylvester adalah terkait dengan fitnah pencemaran nama baik. Salah satu cara agar otak kamu tetap segar, tidak gampang memfitnah orang, tidak gampang emosian, otak kamu tetap segar adalah biasakanlah minum kopi luwak hitam premium. Kalau kamu renang, itu pikiran segar. Begitu selesai renang, kopi luwak hitam premium sudah disediakan oleh ART. Itulah kehidupan Hotman Paris setiap pagi. Habis itu langsung jam 5 subuh jualan parfum. Habis itu langsung sidang. Kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman sekarang sukses, punya Lamborghini banyak. Pak Jasman, tulang Jasman, masih ada? Siap. Pertanyaannya, kalau misalnya tiba-tiba besok Sylvester sama JK berdamai, apakah itu menunda putusan kasasi? Eksekusinya? Saya kira sudah selesai. Bukan lagi waktunya cerita-cerita perdamaian. Ya. Atau saling memaafkan. Karena yang sekarang itu adalah putusan. Putusannya sudah jelas, sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Tidak ada alasan bahwa ini akan artinya hukum apa yang dibuat untuk menganulir hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang 1 tahun 6 bulan. Ya. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Tidak ada ya? No, cuma tidak ada lagi. Pokoknya putusan harus dieksekusi. Saran saya khususnya kepada Komjak, menurut saya ya Pak Nurman, seharusnya Komjak itu memberikan rekomendasi langsung kepada Pak Jaksa Agung. Ini kan semua publik sudah mengetahui, membaca tiap hari. Harusnya Komjak menyarankan kepada Jaksa Agung supaya segera bertindak. Kan gitu. Jaksa Agung kan bisa memerintahkan Jamwas, memerintahkan Jampidu. Kan gitu. Jadi kalau ada kesan seolah-olah, ini kan Jakarta Selatan. Bukan lagi Jakarta Selatan cerita. Sudah institusi kejaksaan. Ya, harusnya ini pernah ada contoh kasus putusan pidana seorang pada saat itu terpidana bernama Rasman Nasution langsung dijemput paksa di halaman Mahkamah Agung oleh tim Kejaksaan Agung. Apakah untuk Sylvester ini itu adalah satu-satunya cara langsung Jaksa Agung memerintahkan jemput paksa langsung dimasukkan ke tahanan untuk Sylvester? Pendapat Anda gimana? Prosedur yang benar gimana? Ya, memang demikian. Harusnya akan langsung. Kalau perlu keluarkan surat surat bahwa DPO kalau enggak ada, sehingga semua aparat kejaksaan turun, dari jajaran Intel juga turun, dari pengawasan turun, dari Jampidum turun, gitu. Begitu ya. Jadi dari waktu PLT saya Jamwas itu aktif saya berkoordinasi selalu dengan Komjak waktu itu. Ya. Jadi kami melakukan pekerjaan itu dengan sinkronisasi. Ya. Dengan Komjak itu. Harapan saya dengan Komjak, ya Komjak juga bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk menyelesaikan berita-berita di koran ini kan sudah nggak bagus nih dan negatif ini kepada kejaksaan. Terima kasih. Sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat, kalau Anda memfitnah atau menghina orang, ya, kalau Anda memang cepat-cepat berdamai dengan lawanmu karena menurut pasal 75 KUH pidana bahwa laporan polisi sipil itu harus dicabut pengaduannya dalam 3 bulan sejak di tanggal pengaduan. Benar nggak begitu? Betul. Ya? Betul. Jadi kalau Anda dilaporkan ke polisi gara-gara pencemaran nama baik,
sebelum 3 bulan kalau Anda adalah terlapor, segera bujuk-bujuk pelapor agar mau mencabut pengaduan. Jangan sampai lewat 3 bulan, benar ya? Betul, begitu? Betul. Ya? Benar, Bang Hotman. Jadi 3 bulan masa waktunya, ya. Kalau Anda kemudian lupa minum kopi luwak sehingga maki-maki orang, ya. Oke? Pak Andi, apakah ada niat dari Sylvester? Anda kan selaku sama-sama soulmate pendukung Merah Putih. Ada niat tinggal datang menyerahkan diri? Pernah dengar nggak? Ya, saya pernah mendengar itu dia akan bilang. Yang penting begini, prosedurnya administrasinya jalan nggak? Ya. Karena dia belum terima itu. Belum terima apa? Administrasinya, surat untuk eksekusinya dia itu. Ya, oke. Itu perlu dipertanyakan juga administrasi. Dia belum terima panggilan dari kejaksaan, gitu maksudnya gitu? Iya, kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan? Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi salah satu juga mungkin beliau menunggu itu. Karena begini, waktu 2000 berapa itu? 2017 itu ya. Ya. 2019 ya, waktu itu dia diadili. Dia itu datang sendiri, Bang Hotman. Tanpa ada pengacara maupun teman-teman yang lain untuk menghadiri itu. Dia hadapi sendiri itu. Yang kena 1 tahun itu. Yang kemudian lanjut kasasi jadi kena 1 tahun 6 bulan itu. Dia hadapi sendiri untuk itu. Saya rasa dia akan hadapi juga permasalahan ini secara jantan. Oke. Ya, cuma kan ini kan ada PK ini. Ya kan? Tapi kan PK tidak menghalangi eksekusi. Sangat setuju, betul sekali. Nah, sekarang kan kita kembalikan lagi. Apakah syarat administrasi dari jaksa itu sudah selesai? Ya, untuk Sylvester ini. Ya. Dan saya rasa kalau itu dia pasti akan siap untuk dieksekusi untuk itu gitu. Sambil menunggu ini PK gitu kan. Tapi apapun itu kita kembalikan kepada kejaksaan, Kejari untuk itu. Jaksa eksekutor. Gimana komentar Anda? Apakah ada kemungkinan secara administratif, maksudnya apa belum diberitahu atau gimana? Gimana pendapat Anda? Ya, memang harus dicek Bang Hotman untuk melihat keseriusan jaksa. Apakah memang ada surat panggilan kan? Prosedurnya begitu. Jangan-jangan nggak pernah ada begitu? Surat panggilan untuk beliau datang ke kejaksaan. Kalau sudah ada surat panggilan 2 kali secara berturut-turut kan bisa dijemput paksa. Benar. Setelah dijemput paksa mungkin dia bisa bikin surat perintah pelaksanaan putusan SP3P-nya dan berita acara dan selanjutnya. Ya, lagi-lagi nih Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi, sampai jajaran Kejaksaan Agung, termasuk tadi adalah Komisi Kejaksaan untuk melihat ini kan berkaitan tentang reputasi kejaksaan. Tapi kalau saya sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Andi, saya kira harus ada sikap kesatria dari Bung Sylvester untuk datang gitu loh. Karena ini kan ada ada kegaduhan publik daripada segala macam. Toh ini adalah kalaupun katakanlah resiko atas perbuatan beliau, ya beliau harus tampil untuk artinya apapun kejadian, apakah benar dia melakukan itu, toh sudah ada putusan. Sudah ada putusan. Ya. Dan dalam putusan itu dibilang dipidana. Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau ya harus jalankan. Mungkin kalau dia jalankan beberapa saat, mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain atau ada perhatian-perhatian dari mungkin lembaga lain, saya kira itu kan wajar. Tapi Anda harus dijalani dulu. Sebagai ahli hukum senior, kira-kira prediksi apa yang akan terjadi dalam minggu depan? Saya pikir Bung Sylvester akan masuk, saya pikir. Karena tidak datang sendiri atau dijemput paksa? Ya, kalau dia tidak, saya kira akan datang sendirilah. Karena ini kegaduhan publik semakin muncul, apalagi PK juga diketahui tidak menunda eksekusi. Jadi nanti jaksa tidak mau lagi jadi bom waktu dipegang oleh beliau-beliau yang ada di lembaga. Saya kira ini sedang konsolidasi ya supaya kira-kira ya Bung Sylvester untuk datang secara kesatria dan jalankan atas putusan pemidana. Atau kalau ada jaminan dari pihak yang punya pengaruh politik, saya kira tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi karena ruang publik sudah bingar begini, siapa lagi yang mau? Apakah Anda kan soulmate Merah Putih? Apakah Anda akan mengingatkan itu is too late now? Udahlah, gimana? Ya, kan kembali lagi Bang Hotman, dia itu pasti taat hukum untuk itu. Ya. Mungkin pertanyaan itu tadi, bagaimana syarat administrasinya kan? Perlu dicek ulang untuk syarat administrasi itu. Anda merasa bahwa maksud kamu kejaksaan tidak ngasih tahu dia ada putusan? Nah kan saya kan juga belum tahu kayak apakah dia diterima atau juga, tapi kelihatannya sepertinya begitu. Kalau misalnya kan dijelaskan oleh Bung Asmi tadi, panggilan 1, panggilan 2 kan? Apakah sudah masuk ke panggilan 2 itu? Bang Hotman, kalau itu tidak dilakukan oleh jaksa sebenarnya bisa aja tes ombak lagi ya.
Kejaksaan Selatan bisa dilaporkan pidana dengan dikenakan pasal 421. Apa itu? Pasal apa itu? Menyalahgunakan kewenangan. Karena adalah tanggung jawab dia. Karena telah itu yang harus dia lakukan, tapi dia tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Ya. Jadi pasal 421, kalau nanti mau diperluas dengan penafsiran pasal 21, menghalang-halang atau menghambat proses penegakan hukum juga bisa sebenarnya. Ya. Karena dia seharusnya dilakukan. Katakanlah begitu. Kalau memang ini misalnya bom waktunya, jaksa memang tidak mau. Apakah dalam pengalaman saudara ada nggak contoh putusan pidana yang sudah ingkrah tidak dieksekusi bertahun-tahun? Tidak ada. Ini kasus pertama di Indonesia. Unik sekali, karena itu lagi-lagi tadi kita lihat ini pentasnya, jalur khususnya adalah tentang orang-orang yang berada dalam jabatan politis, Bang Hotman. Ya. Jadi ini kita tadi tarikan 2017, pintu masuknya ini adalah pentas jabatan politis. Dan pasti orang-orang dalam lingkarannya adalah kekuatan-kekuatan Artinya politis. Sylvester pada saat itu memang dalam rangka berpihak kepada Salah satu kekuatan politik. Ketemu lagi di Hot Room di segmen terakhir nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.